Jadi topik kita kali ini adalah persamaan Euler dan persamaan Bernoulli. Tadi saya sampaikan bahwa persamaan Bernoulli nanti itu sangat sering Anda jumpai gitu ya, dalam analisis aliran, baik aliran saluran tertutup maupun saluran terbuka. Begitu ya. Nah, pada zat cair yang diam, kalau kemarin ini topik kita masih hidrostatika kan gitu ya. Nah, kali ini kita kalau ada persamaan Bernoulli berarti sudah ada aliran, ada kinematika fluida gitu ya. Kalau pada aliran yang diam gitu ya, gaya hidrostatisnya mudah dihitung karena yang bekerja pada lingkungan sekitarnya itu adalah gaya tekan air, hanya itu gitu ya. Namun pada zat cair yang mengalir gitu ya, diperhitungkan kecepatan, arah partikel airnya, kekentalan yang menyebabkan gesekan antara partikel dengan dasar maupun dinding saluran. Jadi antara partikel ini kurang ini dengan dasar maupun dengan dinding saluran gitu ya. Nah, persamaan energi untuk gerakan partikel tadi diturunkan dari persamaan gerak gitu ya. Nah, persamaan energinya nanti diturunkan dari persamaan Euler 3 dimensi. Dari persamaan Euler 3 dimensi nanti disederhanakan menjadi persamaan Bernoulli 1 dimensi. Nah, perlu diingat bahwa kalau persamaan Euler ini nanti masih mengasumsikan air adalah fluida yang ideal. Fluida ideal itu artinya air itu fluida yang tidak punya kekentalan. Jadi kalau pada saat dia mengalir tidak ada gesekan dengan dinding maupun tidak ada gesekan antar partikel. Jadi partikel air itu bergeraknya kecepatannya kan tidak sama gitu ya. Kalau kecepatannya nggak sama mereka saling bergesekan. Nah, gesekannya itu diabaikan karena dianggap fluida ideal yang tidak punya kekentalan gitu ya. Jadi itu persamaan Euler. Nah, nanti menjadi persamaan Bernoulli. Berarti persamaan Bernoulli ini juga mengasumsikan alirannya adalah air adalah fluida ideal. Nah, namun nanti akan kita kembangkan menjadi aliran untuk zat cair real gitu ya, dengan menganalisis besarnya kehilangan energi akibat gesekan maupun besarnya energi akibat perubahan penampang ataupun turbulensi. Jadi itu nanti. Nah, asumsi yang digunakan ini tadi sudah saya sampaikan untuk persamaan Euler adalah zat cair ideal. Artinya dia tidak punya kekentalan. Kemudian zat cairnya itu homogen, artinya sama. Jadi bukan zat cair yang berbeda begitu. Jadi misalnya alirannya antara air minyak itu tidak sama zat cairnya. Nah, zat cairnya homogen berarti airnya yang homogen begitu. Berarti kerapatannya sama begitu. Kemudian dia incompressible, tak mampu mampat supaya gampang. Gitu ya. Kemudian alirannya adalah kontinu. Berarti nanti berlaku persamaan kontinuitas gitu. Sepanjang garis arus. Jadi kalau dia mengalir nanti dia akan terbentuk garis arus gitu ya. Kemudian kecepatannya yang digunakan adalah kecepatan rata aliran. Jadi kecepatan rata-rata. Kalau dia zat cair ideal, maka kalau mengalir di dalam pipa karena tidak ada gesekan antara zat cair dengan dinding pipa, maka kecepatannya sama baik di pinggir maupun di tengah diameter pipa begitu. Nah, kemudian gaya yang bekerja diasumsikan hanya gaya berat, yaitu berat zat cair itu, dan gaya tekan atau tekanan. Nah, diingat lagi untuk aliran yang incompressible dan unviscous itu artinya kekentalannya 0 gitu ya. Maka Euler itu melakukan penelitian pada tahun 1700-an gitu ya. Dengan menerapkan kesetimbangan momentum untuk sebuah elemen partikel fluida. Jadi nanti untuk mendekati aliran fluida itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode Euler, yang kedua adalah metode Lagrange. Nanti itu dijelaskan di kuliah lebih lanjut. Jadi ada Eulerian description sama Lagrangian description.
Itu nanti saya jelaskan di perkuliahan berikutnya, mana yang Euler, mana yang Lagrange. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Euler, penurunan persamaan Euler, begitu ya. Jadi misalnya Anda punya gambar di sini. Ada partikel, ini meninjau adalah partikel zat cair, itu bergerak mengikuti lintasan S ini. Jadi ada aliran, mungkin aliran air ngalir dari kiri ke kanan, gitu ya. Tapi partikel itu tidak selalu bergerak lurus, tapi bergeraknya bisa miring, gitu. Bisa serong ke atas, bisa serong ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, gitu ya. Tapi bergeraknya bersama-sama, begitu. Ya. Nah, misalnya partikel air itu bergerak mengikuti lintasan S ini. Kemudian kita meninjau partikel zat cair sebesar ini, yang warna yang saya kotak ini nih. Jadi membentuk misalnya bentuknya tabung begitu, bentuknya ini. Apa namanya? Besarnya tekanan di sisi hulu itu P kalikan dA. P itu adalah tekanannya, dA itu adalah luas permukaan tabungnya ini. Jadi P itu adalah tekanan, dA. Jadi ini gaya tekan pada zat cair yang masuk. Jadi ini kalau pendekatan Euler itu pendekatan kontrol volume namanya. Jadi kita meninjau satu volume zat cair yang berupa tabung ini. Gitu. Jadi tekanan di sisi masuk tabung itu P kalikan dA. Sisi keluar tekanannya dari sisi luar, asumsinya tekanannya bertambah. Jadi P ditambah dP. Tekanannya bertambah kalikan dA. Begitu. Kalau tekanannya bertambah nanti di dalam tabung akan terjadi perubahan tekanan. Nah, tabungnya tadi panjangnya adalah ds. Gitu. Maka kita bisa melihat gaya tekan di hulu itu berarti di sini berarti P kalikan dA. Di hilir sama dengan P ditambah dP. dP itu adalah ini. Ini kalau kita dekati dengan deret Taylor begitu ya. Nanti akan ketemu dP itu adalah do P per do S kalikan do S. Kalikan ds. ds itu jaraknya ini. Jadi ini kalau didekati dengan deret Taylor begitu. Jadi dP-nya itu menjadi ini. Kemudian kalikan dA. Kemudian berat zat cair yang di dalam tabung ini itu adalah W sama dengan rho G dA kali ds. dA kali ds adalah volume. dA itu adalah luas permukaannya, ds adalah tinggi tabungnya. Berarti dA ds adalah volume, berarti beratnya adalah gamma kalikan volume. Gammanya adalah rho G. Begitu ya, paham ya? Nah, gaya berat itu arahnya tegak lurus, vertikal, ke arah bawah. Nah, kalau dia membentuk sudut theta terhadap ds lintasan ini tadi, tegak lurusnya ini, maka yang gaya berat yang searah dengan garis S ini adalah dikalikan cos theta nanti. Jadi yang searah dengan S ini ke sana. Berarti komponen berat dari zat cair tadi dalam arah S itu adalah rho G dA ds tadi dikalikan cosinus theta. Cosinus theta adalah do Z per do S. ds-nya itu ini, do Z itu vertikal, dx-nya itu apa namanya? Horizontalnya. Kalau cosinus theta berarti cosinus theta do Z per do S. Sinus sini ya, kembali ya berarti cosinus. Oh, tetanya yang ini mestinya sinus sini bukan cosinus gitu ya. Ketemu jadi do Z per do S gitu ya. Nah, resultan gaya itu berarti gaya tekan yang masuk di hulu dikurangi gaya tekan di hilir. Kalau saya kurangi begitu ya. Kemudian dikurangi lagi gaya tekan yang berat tadi, gaya berat. Jadi di sini ada gaya PDA ini tambah ini, terus ditambah yang searah apa namanya? Searah W, gaya berat W tadi yang searah dengan S. Jadi berarti F resultan gaya, berarti gaya yang masuk itu ini, PDA, dikurangi gaya yang keluar, P ditambah do P per ds kalikan dA, gitu ya.
Ini kalau dikurangi nanti ketemunya min. Jadi atas ini dikurangi yang bawah ini nanti ketemunya min do P per do S kalikan dA ds. Dikurangi yang ini. Komponen berat yang searah dengan S dikurangi ini. Jadi ini adalah resultan gaya total dari partikel zat cair ini. Jadi gaya yang bekerja pada partikel zat cair yang bentuknya tabung tadi, itu ada volume zat cair lah, bukan partikel. Volume zat cair yang bentuknya tabung ini tadi, itu adalah min do P per do S, kalikan dA ds, dikurangi rho G dA ds, kalikan do Z per do S. Gitu, turunan Z terhadap S. Gitu. Oke ya, gitu ya. Nah, kemudian Anda masih ingat hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu F sama dengan M kalikan A. Benar enggak? F sama dengan M kali A. F-nya tadi ini. Jadi F-nya tadi ini. Jadi F-nya ini. Jadi ini F-nya. F-nya ini tadi. Resultan gaya tadi. Gitu ya. M kalikan A. M adalah massa dari tabungnya ini. Massa dari tabung ini. Oke ya. Di M adalah massanya. Massanya apa rumusnya? A-nya adalah do V per do T. Jadi A itu percepatan, berarti turunan dari kecepatan. Begitu ya, turunan pertama. Gitu. Oke ya. Oke, udah. Nah, kalau saya turunkan, M itu konstan masanya, karena dia incompressible, berarti masanya tetap sama. Berarti M-nya bisa dikeluarkan. M adalah rho kalikan dA ds. Rho itu rapat masanya, dA ds itu adalah volumenya. Volume dari tabung. Luasnya itu dA, tingginya ds. Jadi volumenya. Jadi rho dA ds ini adalah M. A-nya adalah dV per dt. dV per dt adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Ini kalau dikurangkan, ini dAds-nya boleh dicoret semua ini. Jadi ini ada dAds, ini jika ada dAds dicoret, ini ada dAds dicoret. Begitu, ya. Oke? Gitu. Oke ya. Sudah. Ini dicoret, nanti menjadi ini. Kemudian yang kanan tinggal ini. Kemudian saya tuliskan ini D per ds-nya dikeluarkan jadi 1. Menjadi ini. Ini 10 menit lagi mati ini. Kita stop dulu ya. Saya start lagi nanti gabung di link yang sama ya Mas Mbak. Password-nya sama. Oke ya? Iya, Pak. Ditutup dulu ya.